Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'ala hudriyata hadafana likulli sa'ubi wal ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja beserta puji syukur marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas berkat karunia nikmat-Nya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat hingga kesempatan pada kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan judul Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPDI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrezi dengan nomor NIM 22112481. Merupakan mahasiswa Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung, Tasikmalaya, Fakultas Tarbiyah, Program Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1H. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Bahwa pendidikan Islam itu merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, peran pendidikan dan anak didik tidak dapat diabaikan sumbangsihnya. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan suatu output pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, diperlukan pendidik yang profesional, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Syarat menjadi pendidik yang profesional itu ada 4 macam. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik, berakhlakul karimah. Yang keempat hal tersebut benar-benar harus dicamkan dan dimiliki oleh seorang peserta didik. Eh, Selanjutnya di dalam Al-Quran, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai memiliki ilmu, maka akan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam menuntut ilmu tersebut, terdapat unsur atau komponen yang penting. Di antaranya adalah pendidik dan peserta didik. Sebab itu, perlu kita meninjau mengenai pendidik dan peserta didik ini dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi apabila kita tinjau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, dapat kita jumpai pengertian dari pendidikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat berlangsung jika memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Salah satunya pendidik dan peserta didik. Kedua hal ini sangatlah penting dan menjadi komponen dalam pendidikan. Akan tetapi, jika kita lihat dari sudut pandang Islam, maka akan kita menemukan perspektif pendidikan Islam, baik itu mengenai pengertiannya, karakternya, dan hak dan kewajiban dari pendidik dan juga peserta didik ini. Inilah yang kita bahas dalam makalah dalam presentasi kali ini. Kita next. Pertama yaitu kita bahas pendidik. Pertama, satu, pengertian pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di sini pendidik atau guru adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas dalam pengertian yang terbatas. Dalam arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya. Ini tuh baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi seorang guru termasuk tenaga kependidikan khususnya tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Selanjutnya, secara etimologi dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, dan juga mudaris. Nah, kelima kata itu mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat. Walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna, kita bahas yang pertama yaitu ustadz. Ustadz itu merupakan orang yang berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap continuous berkelanjutan, sikap berkelanjutan, selalu istiqomah gitu. Selanjutnya ada mu'alim. Mu'alim ini orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya, serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi atau amaliyah. Yang ketiga ada murabi. Murabi di sini yaitu orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya itu
untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, eh, masyarakat juga, dan alam sekitarnya juga. Selanjutnya ada mursyid. Di sini mursyid yaitu orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat eh, panutan, pusat panutan, teladan, dan juga konsultan bagi peserta didik. Yang terakhir ada mudaris. Di sini mudaris itu adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Dalam terminologi pendidikan modern, kita next. Selanjutnya, dalam terminologi pendidikan modern, para pendidik disebut orang yang memberikan pelajaran kepada anak didik dengan memegang satu disiplin ilmu di sekolah. Nah, secara umum, pendidik itu orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khususnya, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karena Islam itu mengajarkan bahwa pendidik pertama dan yang paling utama, paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik adalah kedua orang tua. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar mereka terhindar dari azab yang pedih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, merupakan surat ke-66 ayat 6, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dikhususkan lagi untuk orang-orang yang beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sekarang timbul persoalan disebabkan oleh berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua peserta didik, yang menyebabkan orang tua jarang berada di rumah. Keadaan yang demikian itu dapat menjadi salah satu penyebab orang tua tidak dapat melakukan tugasnya menjadi seorang pendidik. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kedua orang tua tidak sama-sama bekerja, mungkin hanya suami yang kerja, istri hanya berada di rumah mengawasi dan mendidik anak. Karena kedua orang tua harus mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Maka orang tua kemudian menyerahkan anaknya kepada pendidik dan di sekolah untuk dididik. Jadi orang tua harus bisa membagi tugas. Ayah mencari nafkah, ibu itu mengurus keadaan di rumah, mengurus anak-anak, mengurus pekerjaan rumah, dan lain-lain. Kita next. Masih dalam pendidik,
Selanjutnya, tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Di samping itu, pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik itu dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis. Sebagai warasatul anbiya. Nah, pendidik ini sebagai warasatul anbiya yang pada hakikatnya itu mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia wal akhirah. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral yang tinggi. Selanjutnya, menurut ulama seperti Imam Al-Ghazali, beliau mengemukakan bahwa tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub ilallah. Para pendidik hendaknya mengarahkan para peserta didik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi melalui seluruh ciptaannya. Para pendidik dituntut untuk dapat mensucikan jiwa peserta didiknya. Hanya melalui jiwa-jiwa yang suci, manusia akan dapat dengan Khaliknya, akan dapat dengan Khaliknya, akan dekat dengan Khaliknya. Berdasarkan konsep tersebut, disimpulkan bahwa selain bertugas mengalihkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, tugas utama yang harus dilakukan pendidik adalah tazkiyatun nafs, yaitu mengembangkan, membersihkan, mengangkat jiwa peserta didik kepada Sang Khaliknya, pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari kejahatan dan menjaganya agar tetap kepada fitrahnya. Secara khusus, tugas pendidik dalam Islam ini ada tiga. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik yaitu edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian Islam sehingga dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai pemimpin manajerial yang memimpin ini itu yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukannya itu. Kita next. Selanjutnya, yang ketiga masih dalam pendidik, ada karakter yang harus dimiliki pendidik dalam pendidikan Islam. Sifat-sifat karakter yang melekat pada seorang pendidik setidaknya itu ada 6 hal, yaitu ada zuhud, menjaga kebersihan, ikhlas, dan jujur, pemaaf. Yang pertama itu zuhud ya, kita bahas yang zuhud dulu. Zuhud itu tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, harus bisa menjaga kebersihan diri, baik itu di luar fisiknya maupun batinnya, emosi dan pikirannya. Selanjutnya, ikhlas dan jujur dalam pekerjaan. Pemaaf, terus harus mengetahui tabiat, karakter di sini. Karakter itu tabiat. Harus mengetahui karakter atau tabiat peserta didik. Dan yang terakhir harus menguasai mata pelajaran. Ini disebut pendidik yang profesional. Kita next, masih dalam pendidik. Yang keempat ada hak dan kewajiban pendidik dalam pendidikan Islam. Di sini ada hak pendidik. Karena pendidik adalah merupakan profesi ya, tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi berupa gaji atau honor karena akad ijaroh ini sewa tenaga.
yang dilakukan pendidik pada lembaga pendidikan atau pada negara. Selanjutnya ada kewajiban pendidik. Saya kutip, ini menurut Imam Al-Ghazali, beberapa kewajiban pendidik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kasih sayang, harus memenuhi rasa kasih sayang terhadap peserta didik, memperlakukan mereka seperti perlakuan anak kita sendiri. Oleh karena itu, seorang pendidik harus melayani peserta didik seperti melayani anaknya sendiri. Selanjutnya, tidak berharap jasa. Seorang pendidik itu tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, eh, kewajiban peserta didik itu memberikan nasihat kepada peserta didik pada setiap kesempatan. Bahkan gunakan setiap kesempatan untuk menasihatinya, untuk menasihati peserta didik. Ada juga kewajiban peserta didik itu mencegah peserta didik dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran dan lain-lain ya jika mungkin, dan juga jangan dengan cara terus terang, dengan cara halus dan jangan dengan jalan mencela, itu tidak boleh. Al-Ghazali menganjurkan, Imam Al-Ghazali menganjurkan pencegahan itu dengan isyarat atau sindiran. Jadi dengan isyarat atau sindiran. Jangan dengan terus terang sekiranya terjadi pada peserta didik itu sesuatu yang merupakan akhlak yang kurang baik. Jadi jangan langsung terang-terangan. Kita membuat sindiran atau isyarat. Selanjutnya, kewajiban peserta didik itu eh, harus memperhatikan ini memperhatikan memperhatikan pikiran anak-anak supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya. Jadi menurut porsinya dan jangan jangan disampaikan sesuatu yang melebihi tingkat daya tangkapnya agar ia tidak lari dari pelajaran. Ya, ringkasnya bicara dengan bahasa mereka. Ini adalah prinsip terbaik yang kini tengah dipakai. Jadi kita harus porsinya itu harus tepat. Selanjutnya, kewajiban peserta didik ini tidak membenci, jangan ditimbulkan rasa benci pada diri peserta didik mengenai suatu cabang ilmu tersebut, tetapi sebaiknya dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Artinya, peserta didik jangan terlalu fanatik terhadap jurusan pelajarannya saja. Kewajiban pendidik selanjutnya itu memberi pelajaran yang jelas, baiknya kepada peserta didik yang masih di bawah umur, diberikan pelajaran yang jelas dan pantas buat dia itu dan tidak perlu dia sebutkan kepadanya akan rahasia-rahasia yang terkandung dari sesuatu ilmu hingga tidak menjadi dingin kemampuan dan gelisah pikirannya gitu. Jangan terlalu tinggi bahasanya. Dan yang terakhir di sini harus kewajiban peserta didik ini harus bisa mengamalkan ilmu. Pendidik harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Harus bisa mengamalkan ilmu dan dia juga harus bisa, pendidik itu harus bisa mengamalkan ilmu terhadap dirinya juga gitu. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 44 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون yang artinya mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci Taurat. Tidaklah kamu mengerti? Apa kamu paham? Dalam surat yang lain juga disebutkan, eh, dalam Quran surat As-Saff
As-Saff ayat 6 ayat 3, As-Saff ayat 3 surat ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kepada para pendidik terutama harus bisa mengamalkan segala ilmu-ilmu yang telah ia ucapkan kepada para peserta didik. Jangan hanya bisa menasihati, eh, hanya bisa mengucapkan contoh, tetapi tidak memberikan contoh langsung dengan hikmah dengan dirinya sendiri gitu. Kita next. Selanjutnya kita akan membahas persoalan peserta didik. Yang pertama di sini ada pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Jika bersandar pada konsep pendidikan sepanjang masa seumur hidup, maka dalam arti luas yang disebut dengan peserta didik adalah siapa saja yang berusaha untuk melibatkan diri sebagai peserta didik dalam kegiatan pendidikan, sehingga tumbuh dan berkembang potensinya, baik yang berstatus sebagai anak yang belum dewasa maupun orang yang sudah dewasa. Nah, dalam bahasa Arab, setidaknya ada tiga istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu pertama ada murid, yang kedua ada at-tilmidh, dan yang ketiga ada at-talib. At-talib. Kita bahas yang pertama itu murid. Murid itu berasal dari kata aroda yuridu irodatan, muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Orang yang menginginkan itu kalau zaman sekarang disebut Weiler. Weiler. Pengertian ini menunjukkan bahwa seorang peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan di akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh. Yang kedua ada at-tilmid, yaitu at-tilmid ini tidak memiliki akar kata dan berarti pelajar. Di sini berarti pelajar at-tilmid itu. Kata ini itu digunakan untuk menunjukkan kepada peserta didik yang belajar di madrasah. Selanjutnya ada at-talib berasal dari kata tolaba yatubu tolaban. Tolibun. Tolibun di sini tolibun yang berarti orang yang mencari sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik adalah orang yang mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dan pembentukan kepribadiannya untuk bekal masa depannya agar bahagia dunia wal akhirah. Dalam kita next ya. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Ia adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu. Karena dalam Islam itu diyakini ilmu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang peserta didik harus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Bagaimana itu pernah itu diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatnya saya lupa di surat Al-Baqarah di akhir ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi harus takwa. Yang pertama itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, mengerjakan segala perintahnya. Nah, namun untuk memperoleh ilmu yang berasal dari Allah tersebut, seorang peserta didik harus belajar pada orang yang telah diberi ilmu, yaitu guru atau pendidik, karena peserta didik memiliki hubungan dengan ilmu dalam rangka upaya untuk memiliki ilmu. Maka,
Seorang peserta didik mesti berakhlak kepada gurunya. Akhlak tersebut tentunya tetap mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya di sini tidaklah seseorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang mengyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu, dalam Al-Quran juga dijelaskan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini di dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. Nah, dalam perspektif Islam, anak didik sejak lahir itu sudah dianjurkan untuk dirangsang dengan suara-suara seperti suara azan, iqomah, suara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, lagu-lagu Islami, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena manusia pada masa masih berada di perut ibunya telah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicantumkan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Dan untuk mengeluarkan nilai-nilai ketuhanan tersebut perlu dirangsang atau dipancing dengan suara-suara spiritual. Di samping itu juga orang tua perlu memberikan nama dan sebutan yang baik kepada anak tersebut, memberi makanan dan minuman yang baik dan juga halal sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Terutama dengan air susu murni dari ibunya sampai umur 2 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian pada masa anak-anak mulai kelihatan tumbuh potensi biologis, psikologis, pedagogisnya kira-kira umur 2 sampai 12 tahun, peran pendidik sudah mulai diperlukan melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, pembinaan, pengajaran dari orang lain yang lebih dewasa, yaitu orang tua atau pendidik. Pendidik ini disesuaikan dengan kemampuan ya, dengan kemampuan disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Bagaimana itu dicantumkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, Quran surat Ar-Rum ayat 30, dan juga Quran surat Hud ayat 39. Silahkan bisa dibuka. Eh, Nah, pada masa ini anak itu sudah mulai memasuki wilayah pendidikan di luar institusi keluarga, seperti masuk pendidikan di tingkat usia dini yang berumur 2 sampai 4 tahun, PAUD, PAUDin, dan pada 4 sampai 6 tahun itu memasuki TK, Taman Kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar SD umur 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini, kegiatan pendidikan diarahkan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan melalui pemberian contoh berperilaku positif kepada anak. Pada masa ini juga, anak sudah mulai mengfungsikan daya intelektualitas dan tumbuh kesadarannya sehingga mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, sudah bisa membedakan. Dalam perspektif pendidikan Islam, anak pada usia ini sudah dianjurkan oleh Nabi. Jadi sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperintahkan melaksanakan sholat dan dipukul apabila tidak mau melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hakim yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika ia berusia 7 tahun, dan pukullah ia ketika tidak mau melaksanakannya. Kita next. Nah, yang tadi itu ya model pendidikan yang perlu diberikan adalah diarahkan kepada 3 ranah pendidikan, yakni pelatihan intelektual, aspek kognitif, pembinaan moral akhlak, atau pembiasaan dan ketaatan untuk menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam, dan semangat bekerja atau amal soleh, aspek psikomotorik.
Selanjutnya di sini ada karakteristik yang dimiliki peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang ada dalam dirinya sehingga perlu untuk diketahui. Yang pertama, peserta didik itu karakternya belum memiliki pribadi dewasa secara moral, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik seorang guru untuk membimbingnya. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Dan yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani, fisiknya, dan rohani non-fisiknya. Kita next. Selanjutnya ada akhlak dan kewajiban peserta didik. Bahwa disebutkan ada empat di sini ya. Ada empat akhlak yang harus dimiliki anak didik. Yang pertama itu membersihkan hati, mempunyai tujuan, tabah, dan hormat kepada guru. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama membersihkan hati. Seorang anak didik itu harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Karena belajar adalah merupakan ibadah yang tidak sah dilakukan kecuali dengan hati yang bersih. Kebersihan hati tersebut dapat dilakukan dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, seperti dengki, menghasut, takabur, menipu, berbangga-bangga dengan kekayaan, misal, dan memuji diri sendiri yang selanjutnya diikuti dengan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, seperti bersikap benar, takwa, ikhlas, zuhud, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada akhlak yang harus diterapkan oleh peserta didik yaitu mempunyai tujuan. Nih, kewajibannya itu harus mempunyai tujuan. Tujuan apa sih? Tujuan menuntut ilmu. Seorang anak didik itu harus mempunyai tujuan menuntut ilmu, menuntut ilmu. Jadi, seorang anak didik itu harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, dan bukan mencari kemegahan dan juga kedudukan. Selanjutnya, yang ketiga, itu tabah. Seorang pelajar itu harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. Selanjutnya, apabila ia menghendaki pergi jauh untuk memperoleh seorang guru, maka ia tidak boleh ragu-ragu untuk itu. Demikian pula, misal mondok ya, demikian pula ia dinasihatkan agar tidak sering berganti guru. Jika keadaan menghendaki ini, sebaiknya ia dapat menanti sampai 2 bulan sebelum berganti guru. Minimal 2 bulan kalau ingin berganti guru. Ini dijelaskan juga dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Yang terakhir, kewajiban peserta didik itu harus hormat kepada guru. Seorang anak peserta didik itu wajib menghormati guru dan senantiasa memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan bermacam-macam cara. Itu yang terakhir. Nah, selain itu, seorang anak didik itu harus bisa mempelajari ilmu yang berhubungan dengan pemeliharaan hati, seperti bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, takut kepada Allah, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu diperlukan bagi tingkah laku kehidupan sehari-hari dan bagi kemuliaan seorang alim. Dengan ilmu yang demikian itu, seseorang menjadi mulia sebagaimana Nabi Adam alaihissalam yang dihormati para malaikat. Para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud ini maksudnya sujud penghormatan ya, bukan sujud penyembahan, namun sujud penghormatan. Karena ia memiliki ilmu yang mulia. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad bin Al-Hasan ibnu Abdullah dalam syairnya. Sini ada syairnya. Kita baca. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. Artinya, belajarlah kamu karena ilmu adalah hiasan bagi orang yang memilikinya.
keutamaan dan pertolongan bagi derajat yang terpuji. Nah, harus bisa jadikanlah sehari-hari yang dilalui sebagai kesempatan untuk menambah ilmu dan berjuanglah dalam meraih segenap keluhuran ilmu. Sejalan dengan itu, seorang pelajar harus memelihara akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk seperti kikir, pengecut, sombong, tergesa-gesa itu tidak boleh, itu harus dihindari. Sebaliknya ia juga harus bersikap tawadu, memelihara diri dan menjauhi dari berbuat mubazir dan terlampau kikir karena sombong. Kikir, pengecut dalam berlebih-lebihan itu adalah haram, haram. Dan tidak mungkin menjauhinya kecuali dengan mempelajarinya dan mengetahui ilmu yang sebaliknya. Hal ini yang dilakukan oleh anak didik adalah berniat dan menuntut ilmu. Jadi pertama itu harus luruskan niat. Karena niat itu adalah dasar bagi setiap amal perbuatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya amal perbuatan itu harus harus dengan niat. Amal perbuatan itu tergantung gimana niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah akan baik. Kalau niatnya buruk, insya Allah summa naudzubillah akan menjadi keburukan gitu. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Az-Zarnuji juga menyarankan agar seorang pelajar di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, agar seorang pelajar dalam menuntut ilmunya berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hidup di akhirat, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, karena kelangsungan hidup agama hanya dengan ilmu. Dan tidak benar seorang zuhud dan takwa tanpa disertai dengan ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Next, sudah habis. Langsung saja kita simpulkan dari pembahasan presentasi kali ini. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan agama Islam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik dengan mewujudkan seluruh potensi mental, afektif, kognitif, dan psikomotoriknya ke arah yang lebih baik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan dalam Islam, peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan, dalam pengasihan orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Selanjutnya, saya harapkan kepada para pendidik agar mempunyai sifat akhlakul karimah, sopan santun, ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, memiliki sifat pemaaf, serta mengetahui karakteristik pada setiap anak didiknya, dan juga menguasai materi yang disampaikannya harus bisa profesional, sehingga mampu dijadikan sebagai panutan bagi peserta didik. Dan harapan kepada peserta didik agar tetap belajar untuk menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyucikan diri dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kita harus bisa bertakwa. Semoga kita semua senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPDI. Saya Ahmad Fahrezi
dengan nomor NIM 22112481, kelas PAI 1H, Universitas Islam Ki Haji Ruhyat, Cipasung, Tasikmalaya. Memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan, dan apabila terdapat banyak ilmu, semoga ilmu-ilmunya yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam magfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berakhir maut husnul khotimah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak abis ini soleh.